Jemaat terkasih, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali melalui Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Hari ini kita akan membaca sabda Tuhan melalui Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 11 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Demikian, Markus 11 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudara, sabda Tuhan ini kita renungkan dengan tema mentalitas kehidupan. Kita mengingat Presiden Jokowi itu pernah mengemukakan gagasan yang sangat fenomenal, revolusi mental. Mengapa perlu revolusi mental? Jawabnya sederhana. Karena dalam kehidupan sebagian besar kita selaku bangsa Indonesia, kita memang punya masalah berkenaan dengan mentalitas hidup. Sebutlah misalnya, mentalitas meremehkan mutu, bekerja asal jadi, asal selesai. Ujian, SKS, sistem kebut semalam. Pokoknya asal menjalani ujian. Kualitasnya bagaimana? Itu urusan yang kemudian, yang penting asal jadi. Yang kedua, ada mentalitas menerabas atau jalan pintas. Tidak mau memberi diri untuk bekerja keras, tekun, gigih, dan lain sebagainya. Maunya instan dan segera sukses. Mentalitas jalan pintas. Kalau bisa, nggak usah kerja berat-berat, tapi mendapatkan gaji segede-gedenya. Mentalitas jalan pintas. Yang ketiga, mentalitas aji mumpung. Mumpung masih begini, mumpung masih berkuasa, melakukan ini dan itu, dan semua ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Atau juga, kalau saudara ingat dalam ibadah hari Minggu yang lalu, ada juga mentalitas NATO. No action, talk only. Saudara mungkin masih ingat, ada dua orang anak, di mana bapaknya itu datang, orang tuanya datang dan berkata, "Pergilah ke kebun dan kerjakanlah ini." Dijawab oleh anak yang sulung, "Ya Bapak," tetapi ia tidak melakukannya. NATO, no action, talk only. Nah, di dalam teks kita, saudara-saudara, Yesus juga menyoroti sebuah masalah mentalitas yang saat itu dialami atau sedang terjadi pada para pendengar yang sedang berdialog dengan Yesus. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, semua yang mendengarkan saat itu. Mentalitas opportunity. Mentalitas yang berkenaan dengan motivasi untuk keuntungan atau untuk keamanan diri sendiri. Jadi waktu itu saudara-saudara, mereka datang kepada Yesus lalu bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau berkarya, engkau menjalani kehidupan ini?" Yesus tidak segera menjawab. Yesus balik bertanya kepada mereka berkenaan Yohanes Pembaptis. "Ayo, dengan kuasa mana itu Yohanes Pembaptis berkarya?" Nah, disitulah kemudian mereka itu berbincang satu dengan yang lain. Dan mereka berkata, "Kalau kita katakan dari surga, nanti begini, begini, begini. Kalau kita katakan dari dunia, nanti begini, begini, begini." Lalu mereka mencari keamanan dan keuntungan diri sendiri. Dan kemudian memilih, bukan karena tidak tahu, tapi demi menguntungkan diri sendiri. Mereka lalu berkata, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun menjawab mereka, "Kalau demikian jawabmu, maka aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku berkarya di dalam kehidupan ini." Sesungguhnya saudara-saudara,
intisari dari apa yang Yesus katakan adalah sebuah kritik tajam pada mentalitas kehidupan yang tidak benar. Termasuk salah satunya adalah mentalitas oportunis itu, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri, lalu abai kepada kepentingan orang lain, kepentingan pembangunan kehidupan bersama. Saya ingin mengajak kiranya melalui Injil Tuhan Yesus Kristus, Sabda Tuhan ini, kita boleh juga memeriksa diri kita. Mentalitas hidup seperti apakah yang sedang menyertai kita, yang sedang menjadi roh dalam kita berkarya di tengah kehidupan sesehari kita. Yesus jelas tidak berkenan dengan mentalitas oportunis, dan ia mengharapkan supaya siapapun kita, siapapun pendengarnya, itu punya mentalitas yang bertanggung jawab atas kehidupan ini. Menjawab ini atau menjawab itu, yang penting adalah ia bertanggung jawab atas setiap jawabannya. Melakukan ini, melakukan itu, yang terpenting adalah ia bertanggung jawab untuk apa yang dilakukannya. Marilah kita memeriksa diri kita sekali lagi di hadapan Sabda Tuhan. Mentalitas hidup seperti apakah yang kita miliki? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Injil-Mu yang selalu menolong kami untuk memeriksa diri kami dan membaharui diri kami sedemikian rupa. Kami berdoa biarlah Tuhan melalui sabda-Mu kami boleh mendapati kehidupan kami dengan mentalitas hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pun juga kami mendoakan untuk Indonesia, bangsa dan negara yang Tuhan kasihi, yang sesungguhnya juga sangat kami kasihi selaku gereja-Mu. Agar bangsa ini juga berpulih dari mentalitas kehidupan yang bermasalah, sehingga semua yang dikatakan, semua yang dilakukan menjadi karya-karya hidup yang membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk sabda Tuhan, bersyukur untuk kehidupan kami, berkatilah kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.